rusaknya daripada lisan-lisan manusia. Rusaknya lisan-lisan manusia akan menjadi penyebab utama daripada kerusakan yang ada di darat. Kemudian apa yang dimaksud dengan fasada fil bahri, kerusakan yang ada di lautan. Bahri ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah huwa fil qalbu wa huwa fil qalbu. Jadi kerusakan di lautan adalah terjadinya kerusakan atas hati-hati manusia. Kalau hati-hati manusia sudah rusak, maka seluruh para malaikat akan menangis. Bakat alaihi nas wa bakat alaihimul malaikah. Seluruh jiwa-jiwa manusia itu menangis bila mana terjadi kerusakan atas lisan manusia. Bila mana ada kerusakan pada hati manusia, maka seluruh para malaikat pun ikut menangis. Sehingga tugas malaikat yang tadinya membawa proposal keinginan kita kepada Allah itu tertunda. Nangis dulu malaikat, gak rela, gak ridho gitu kira-kira. Karena masih banyak manusia umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rusak hatinya. Masya Allah. Maka ini DJ Squad harus menjadi apa itu, volunteer ya kira-kira ya. Jadi harus menjadi contoh di tengah masyarakat bahwa DJ Squad ini harus selalu dakwahnya dengan seperti ibu yang di dekat pintu itu, senyum terus, bahagia terus, ya, gembira terus, iya, ya. Jadi qul bi fadlillah wa bi rahmatika fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, kita semua duduk di sini harus girang, harus senang, harus bahagia. Ya, kalau di sekolah-sekolah ibu-ibu ada yang punya anaknya masih sekolah? Masih banyak ya? Ada nggak kenal 5S? 5S, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi kita diminta jangan cuma anak kita doang, ya kita semua juga harus menjadi orang yang paling depan untuk menegakkan 5S. 5S itu adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum. Ibu-ibu bisa senyum? Senyum. Kemudian sapa. Assalamualaikum. Kemudian salam, kemudian sopan dan santun. Yang terakhirnya, ada yang terakhirnya setelah 5S? Senyum sama-sama. Berpelukan. Bingung ini, saya lagi nyari materi berpelukan apa ini. Udah ngadip aja, itu intermezzo aja, Bib. Enggak, Bib. Aman, Bib. Saling ridho, betul. Jadi hadis kuncinya, orang-orang yang berperlukan itu adalah di dalam satu buah hadis kunci, Ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahim wa saqaqtu laha isman min ismi. Allah berkata dalam satu buah hadis qudsi menyampaikan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah ar-Rahman, telah kuciptakan ar-Rahim dari namaku ar-Rahman. Siapa di antara hamba-hambaku yang menghubungkan silaturahim? Wasaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalahu wasaltuhu, waman qata'ahu qata'tuhu, waman sabbatahu sabbatuhu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, akulah ar-Rahman, kuciptakan ar-Rahim dari namaku ar-Rahman. Siapa di antara hamba-hambaku yang menghubungkan silaturahim,
Jadi menghubungkan silaturahim bukan hanya sekedar senyum, sapa, salam, sopan, santun, tapi dia juga harus berpeluk. Jiwanya harus nyatu, pikirannya harus selaras, semuanya harus nyatu, sehingga kita bisa duduk bersama, bersebelahan pun bisa saling memberikan senyum. Betul apa betul? Senyum dong. Siapa orang yang menghubungkan silaturahim, maka aku akan menghubunginya, kata Allah. Ketika dia sudah berpelukan, maka turun itu semua rahmat Allah kepadanya. Terbuka pintu-pintu kemudahan, terbuka pintu rizki, terbuka pintu semua yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, yang senang-senang, yang gila-gila, yang bikin kita bahagia, terbuka. Wa man qata'aha, dan siapa orang yang memutuskan silaturahim, maka aku akan putuskan hubunganku dengannya. Tuh, kita nggak boleh jelek-jelek sangka sama anak, nggak boleh jelek-jelek sangka sama suami, nggak boleh jelek-jelek sangka sama istri, nggak boleh jelek-jelek sangka sama tetangga, sama teman, sama siapapun. Sama siapapun. Kalau hatinya sudah berpelukan. Nabi SAW kepada musuhnya sekalipun, Nabi masih memberikan suapan makanan. Disuapin, diemut dulu itu makanannya, diempukin dulu di mulut Nabi, baru dikasihin, disuapin ke mulutnya. Itu kepada orang yang selalu mencaci maki Nabi, menghina-hina Nabi, menghasut semua orang untuk membenci Nabi. Tapi Nabi masih datengin dengan segelas air susu dan sepotong roti gandum, kemudian dicelupkan roti gandum tersebut, diemut dulu sama Nabi, baru disuapin kepada si nenek-nenek Yahudi tersebut. Karena hatinya Nabi berpelukan kepada siapapun, karena berpelukan kepada siapapun. Bukan hanya sekedar senyum, sapa, salam, sopan, santun, masih ada ruang kemunafikan kalau belum berpelukan. Iya, oh gitu. Betul apa betul? Berpelukan lagi. Umi Riri sudah pelukan belum sama Kiai Mujahid? Udah dong. Peluk dong. Gatal. Peluk dong. Kalau ada lebih 26 jam. Ya, jangan dicubitin, jangan dicakarin terus. Dipelukin terus. Nyakarnya pas cakarin dulu. Alhamdulillah. Ya, jadi subhanallah dipeluk. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan berpeluk. Dan ini nggak boleh pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang begitu indah. Nggak pandang dulu, nggak pandang dia miskin, nggak pandang dia jelek, nggak pandang dia hitam, nggak pandang dia cantik, nggak pandang dia kaya, nggak pandang dia tampan. Peluk jiwanya, peluk hati. Jadi ini merupakan di fenomena pendidikan Indonesia sekarang ini, hal yang paling krusial yang menjadi landasan pendidikan kita adalah yang pertama landasan psikologis, yang kedua landasan sosiologis. Ibu udah pada tahu ya, udah pada sarjana semua kan ya. Nah, alhamdulillah kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semua yang ada di sini diberikan anak oleh Allah. Jadi sebelum nikah kita juga sudah dikasih pendidikan oleh Allah berupa satu kitab yang namanya Tarbiyatul Aulad Qoblal Wiladah. Pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Kemudian setelah nikah, kita setelah punya anak, setelah nikah dan kita memprogram ingin punya anak, itu namanya kita harus khatam satu kitab yang namanya Tarbiyatul Aulad Ba'da Wiladah. Pendidikan anak sebelum, pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Nah ini penting buat ibu-ibu yang dimana menjadi bandro satu bulan bagi anak-anaknya. Itu anak-anak cerdas, anak-anak pinter, itu nggak lain dan nggak bukan, itu adalah peran utamanya adalah di ibu. Ya. Di ibu tuh, itu genetika kecerdasan anak itu adanya di ibu semua.
Jadi yang membentuk anak menjadi anak yang cerdas itu adanya di ibu semua. Maka ini penting banget. Jadi tuntutan kita untuk menjadi wanita yang soleha itu luar biasa. Jadi memetiknya itu, kita panen itu nanti akan menjadi penghibur hati kita. Yang namanya anak itu akan menjadi qurratul a'yun kita. Jadi memang subhanallah, maka ibu-ibu yang sudah berumah tangga jangan sampai lepas tirakatnya. Ibu-ibu tuh menikah sudah masuk toriko itu. Betul nggak Bu? Ya, orang-orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga, ibu-ibu sudah masuk anggota toriko itu sudah terbaik. Sudah terbaik. Jadi kalau ibu-ibu nggak menjalankan tirakat daripada toriko rumah tangga, nah hati-hati. Maka siap-siap menghadapi badai yang begitu besar. Ya, kita nggak akan sanggup, nggak akan kuat kalau kita tidak menjalankan tirakat. Saya kemarin ngantarin kawan ke pengadilan agama di Cianjur. Itu yang sudah mengajukan perceraian usia-usia muda semua. Itu sudah mencapai 15.000 pasangan dalam waktu 3 bulan ini. 3 bulan 15.000. Banyak banget ya. Sedih, itu luar biasa ini. Ada anaknya udah. Aduh, sudah tergerus lah nilai-nilai itu karena transformasi budaya itu kan tidak seperti dulu. Sekarang transformasi budaya itu hitungan detik sudah masuk melalui media sosial digital. Sekarang kita kan era digital nih Bu ya. Sudah era digital, kemudian sudah masuk era Gen Z yang subhanallah. Semua itu sudah bisa terkuak, terakses lah gitu ya. Kita mau perlu budaya orang Amerika, nggak perlu lagi kita ke Amerika. Ya, mau melihat contoh-contoh, mau mantasabah biqaumin fahuwa minhum tuh, mau ngikutin budaya orang mana aja maka itu termasuk daripada budayanya ya sudah. Nah ini sosiokultural kita, jadi subhanallah. Maka di era Gen Z ini tidak lain dan tidak bukan yang menjadi ujung tombak daripada peradaban adalah ibu-ibu kaum wanita. Maka betul hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya wanita itu adalah tiang negara. Betul apa betul? Yang namanya wanita itu adalah tiang negara. Nah kalau wanita-wanitanya ini lemah dalam pendidikan, lemah dalam semangat spiritual keagamaannya, pas siap-siap negara ini hancur. Jadi subhanallah, dan jangan sampai lupa tata cara mendidik itu kita harus dinamis. Sekarang ini nggak bisa tuh kita nyamperin anak tuh seperti orang dulu ya. Saya nih dulu modelnya waktu masih kecil disabet mulu sama orang tua saya pakai rokan, pakai sapu nyere. Waduh, ini penuh. Ini saya agak berbewok begini bukan karena gimana, tapi karena sering ditarik-tarikin tuh, jadi bercambak gitu kan. Waduh, itu lebih sakit daripada disabet tuh. Ya Allah. Kalau nggak sholat, kalau nggak ini, subhanallah. Itu dengan didikan yang keras atau tegas, jadinya cuma seperti ini. Gimana kalau kita lembut-lembut? Nah, bukan berarti lembut itu tidak menjadikan orang itu hebat, tapi kita harus dinamis, mengemas daripada pola pendidikan kita kepada anak. Nah, itulah pentingnya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah dapat ya kira-kira ya tema berpelukan ya. Alhamdulillah keren. Kalau udah ya udah berarti. Lanjut yang 5 tadi. Lanjut yang 5. Insyaallah. Baik, 5 prinsip menjaga amanah Allah. 5 prinsip menjaga amanah Allah. Anak itu adalah karunia besar. Ya. Anak itu adalah karunia terbesar.